Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas pertemuan 4, yaitu proses procurement atau departemen dalam sebuah perusahaan, yang mana kami beranggotakan 7 orang yang diampu oleh mata kuliah PSDP atau Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yaitu apa itu procurement. Procurement adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebuah perusahaan untuk membeli barang, peralatan usaha, mesin-mesin produksi, atau bahkan bahan-bahan bangunan, equipment, reparasi, dan jasa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kenapa perusahaan melakukan proses procurement? Itu karena proses procurement adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membantu sebuah perusahaan mendapatkan barang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, baik dalam hal kuantitas, kualitas, lokasi, waktu, dengan biaya yang paling murah. Tujuannya yaitu tidak lain adalah untuk menekan biaya sekecil mungkin, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan sebesar mungkin. Sehingga proses procurement adalah sistem yang tepat untuk itu. Selanjutnya itu ada 3 tahapan logistik. Yang pertama itu pengadaan atau procurement yang sebelum ini saya jelaskan. Yang kedua itu ada produksi. Atau production adalah merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Yang selanjutnya itu penjualan. Yang ketiga adalah penjualan atau sales order. Penjualan adalah memperdagangkan atau memperjualkan barang hasil produksi yang telah diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya itu di dalam perusahaan terbagi atas 5 departemen. Yang pertama itu departemen procurement, yang kedua yaitu departemen warehouse, yang ketiga yaitu departemen accounting, yang keempat yaitu departemen sales, dan yang terakhir yaitu vendor atau beberapa merek komputer ternama. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Yuner, BP 18110015. Di sini saya akan menjelaskan tentang Departemen Procurement. Adapun dari departemen ini yaitu suatu proses pengadaan barang yang sangat vital untuk keberlangsungan operasional perusahaan itu. Terutama karena procurement ini menyangkut kebutuhan berbagai departemen lainnya. Banyak sekali keputusan dari sebuah perusahaan yang akan melibatkan proses procurement ini, di mana proses procurement ini tentunya akan berdampak besar kepada biaya keseluruhan dalam melaksanakan dan mengaplikasikan kebutuhan manajemen tersebut. Tugas dari departemen procurement ini yaitu yang pertama itu mengumpulkan dan data kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu permohonan analisa dan persetujuan oleh manajemen. Yang ketiga itu mengumpulkan data vendor dan supplier yang menjual barang yang dibutuhkan. Yang keempat itu melakukan analisa kapabilitas vendor dan supplier itu. Yang kelima itu permintaan kuantitian. Yang keenam itu negosiasi harga, service dan fitur. Yang ketujuh itu pengiriman purchase order. Yang kedelapan itu pemesanan barang dan jasa. Yang kesembilan itu pengecekan kualitas dan kelayakan barang dan jasa. Yang ke-10 itu mediasi pembayaran Innovace dengan Departemen Finance. Yang terakhir itu dokumentasi dan pengecekan dokumen pembelian itu. Dalam memaksimalkan keuntungan dari perusahaan, Departemen Procurement ini tentunya bisa sangat berjasa. Karena dalam proses procurement tersebut, proses negosiasi harga di mana dengan memperkecil biaya yang dikeluarkan dan untung margin yang didapatkan setiap penjualan bisa lebih tinggi. Contoh kasusnya pada PT Telkom yaitu inspeksi terhadap produk yang dipesan seperti kabel, hardware, dan material lainnya merupakan hal yang umum dilakukan. Departemen Procurement Manajemen pada PT Telkom secara kontinu melakukan kunjungan sehari penuh ke pabrik mitra kerja.
Dimulai dengan memeriksa bahan baku, kemudian melihat secara langsung proses produksi, lalu mengikuti proses uji dari kabel dan material yang telah jadi serta melihat langsung produk siap kirim yang terdapat di ruang gudang. Manajemen produsen memastikan pembuatan produk yang dipesan dari awal sampai dengan selesai semuanya terkontrol dan terukur dengan didukung dengan alat dan data yang serta secara keseluruhan semua hasil tes yang dilakukan masuk ke dalam standar yang diizinkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepina Sari Dewi Hasibuan, BP 1851. Nah, sesuai kesepakatan kelompok kami, di sini saya akan menjelaskan pada bagian departemen warehouse. Nah, departemen warehouse itu apa sih? Departemen warehouse adalah bagian pergudangan di mana pekerjaan yang terkait dengan penyimpanan barang produksi yang nantinya akan disimpan ke dalam sebuah gudang dengan jumlah yang sangat banyak dan dalam jangka waktu yang sangat lama, yang nantinya barang tersebut akan didistribusikan kepada konsumen. Nah, untuk menjadi seorang departemen warehouse, apa sih syarat-syarat atau kriteria yang harus kita siapkan? Nah, seorang departemen warehouse kita harus mampu melakukan kerjasama ataupun teamwork, kemudian mampu berkoordinasi, berorganisasi, perencanaan, inventory, pelaporan keterampilan, dan yang paling penting adalah manajemen waktu. Nah, di sini kami mengambil contoh studi kasus dan juga sebuah perusahaan pada PT Telkom, di mana yang kita ketahui PT Telkom Indonesia adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Nah, keberadaan departemen warehouse ini bagi PT Telkom memiliki peran yang sangat penting. Jadi peranannya adalah penyedia informasi untuk evaluasi proses bisnis. Nah, informasi yang dihasilkan dapat berupa evaluasi kinerja yang nantinya analisis operasional nanti juga sebagai pendukung pengambilan keputusan. Nah, departemen warehouse ini dikembangkan untuk menghasilkan informasi komprehensif yang dapat diakses oleh seluruh bagian perusahaan yang nantinya digunakan untuk mendukung proses analisis dan pelaporan yang mencakup area bisnis marketing service, bagian network dan billing. Adapun proses yang terkait dengan departemen warehouse adalah marketing, offer, dan customer relationship management dan operation support. Nah, pada bagian marketing, offer, dan relationship management ini, maka seorang departemen warehouse mampu memberikan support kepada bagian marketing dan juga meningkatkan mutu, menjaga kualitas barang di pergudangan, kemudian memastikan barang-barang tersebut tidak ada yang rusak dan lain sebagainya. Contohnya mungkin bisa kita ambil kartu Telkomsel dan lain sebagainya. Seorang departemen warehouse harus mampu menjaga kualitas barang tersebut dan tidak ada kehilangan barang. Kalau contohkan kepada barang konsumsi mungkin seperti makanan ataupun yang lainnya mungkin lebih mudah. Nah, jadi kesimpulannya adalah departemen warehouse tersebut adalah seseorang yang bekerja dan terfokus pada bagian pergudangan yang bertanggung jawab penuh terhadap produksi barang-barang produksi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Aurel, BP 18110019. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang Departemen Accounting. Apa sih Departemen Accounting itu? Departemen Accounting adalah bagian keuangan yang bertugas untuk mencatat struktur transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan bagi pemasukan maupun keluaran.
Adapun tugas-tugas dari Departemen Accounting adalah membuat pembukuan keuangan kantor, melakukan postingan jurnal, membuat laporan, menginput data jurnal, dan juga rekonstruksi dan penyesuaian data finansial. Baiklah, di sini kami mengambil contoh dari Telkom. Contoh dari Departemen Accounting adalah dalam akuntansi Telkom, Departemen Accounting bertugas sebagai mengkoordinasi pengelolaan pencatatan, pelaporan, dan layanan. Jadi mengatur semua hal yang berhubungan tentang perusahaan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa like. Perkenalkan, nama saya Fakri Mulyadin, BP 18110011. Saya akan menjelaskan tentang Departemen Sales. Pekerjaan Departemen Sales adalah pekerjaan untuk menjual produk, baik barang ataupun layanan, yang ditawarkan oleh bisnis kepada para pelanggan. Tugas utama menjadi seorang sales adalah memasarkan produk atau jasa perusahaan tempatnya bekerja. Seorang sales harus secara aktif mencari target pasar yang sesuai dengan produk yang dijual. Untuk melakukan hal tersebut, para anggota departemen ini akan mengembangkan hubungan mereka dengan para pelanggan atau mitra-mitranya yang dapat membantu bisnis yang mempekerjakan mereka. Departemen sales akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa permintaan pelanggan terpenuhi. Mereka juga lebih terfokus pada penjualan yang dilakukan pada jangka pendek, karena bila tidak ada penjualan, perusahaan tidak akan ada pendapatan. Contoh kasus pada penjualan layanan internet, yaitu pada pembagian brosur yang berisi paket-paket internet di tepi jalan yang membagikannya pada pengendara motor yang lewat. Contoh kasus yang kedua yaitu adalah pada Mas Agus IndiHome yang pernah viral dengan keterampilan mereka membuat video berisi paket IndiHome yang dapat menarik perhatian pelanggan. Yang kedua dengan memasang brosur atau web dengan memasang web pada channel mereka, yaitu contohnya IndiHome yang berisi semua bisa berubah maju, dapatkan bonus 60 channel TV berkualitas selama 1 bulan, undian 30 netbook, kupon hadiah, dan lain-lainnya yang dapat menarik perhatian pelanggan dan berminat memakai layanan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ramadina, BP 1844. Pada kesempatan ini ada tugas kelompok dan saya dapat pembagian bagian vendor. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari vendor. Vendor merupakan pihak yang menyediakan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau orang atau pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan konsumen. Fungsi atau tugas dari vendor adalah sebagai pihak yang memastikan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh user atau pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Contoh kasus yang saya ambil adalah pada PT Telkom. Telkomsel bisa dianggap sebagai vendor. Dari pengertian sudah dijelaskan tadi, vendor sendiri merupakan sebagai penyedia barang atau jasa yang langsung berinteraksi dengan pelanggan. Nah, di sini Telkomsel sendiri langsung berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, yaitu dengan cara Telkomsel menyediakan kartu seluler yang digunakan untuk internetan di HP Android ataupun iPhone. Sementara fungsi PT Telkom sendiri adalah sebagai penyedia bahan yang diperlukan oleh Telkomsel tersebut, atau PT Telkom sendiri bisa dianggap sebagai supplier. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teman-teman akan mendengarkan video saya. Video yang mungkin tampilan atau videonya kurang menarik. Tapi saya harapkan isinya bisa membantu teman-teman untuk memahami materi dari mata kuliah PSDP. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang procurement. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih procurement itu. Jadi, procurement adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
untuk membeli barang, peralatan usaha, mesin-mesin produksi, atau yang lain-lainnya gitu yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Misalnya itu misalnya bahan baku atau misalnya barang yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya perusahaan ini butuh komputer, butuh kursi, butuh dispenser atau butuh jendela, misalnya atau butuh sekop, misalnya begitu. Nah, kenapa perusahaan melakukan proses procurement? Jadi tidak semua perusahaan tidak ada perusahaan yang menguasai semua aspek itu, semua bidang. Misalnya ada satu perusahaan besar yang misalnya menguasai teknologi, kemudian fashion atau furniture atau misalnya bahan kayu, tambang dan lain-lainnya, tidak ada. Jadi masing-masing perusahaan itu ada bidang spesial masing-masing. Ada yang ahli teknologi, ada bidang teknologi, bidang baju, bidang furniture dan lain-lainnya gitu. Nah, procurement itu memungkinkan mereka bekerja sama karena ini adalah satu proses yang bertujuan untuk membantu sebuah perusahaan mendapatkan barang yang sesuai dengan kriteria kebutuhannya, baik dalam hal kualitas, namun dengan biaya yang murah. Nah begitu. Dengan tujuan yang tidak lain adalah untuk menekan biaya sekecil mungkin, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan sebesar mungkin. Ingat, tujuan perusahaan adalah untuk mencari untung, oke? Nah, di sini terdapat 8 proses procurement yang dimana akan saya sebutkan namanya, langsung saya definisikan. Jadi mohon untuk fokus. Yang pertama adalah demand determination. Jadi dari bahasa Inggris itu artinya kalau dipecah ya, demand itu kebutuhan, determination itu mengidentifikasikan. Jadi kita mengidentifikasikan apa yang kita butuh. Hal ini adalah hal paling vital atau paling penting. Kenapa? Kalau misalnya kita salah mendefinisikan apa yang kita butuhkan, misalnya kita butuhnya misalnya baju kemeja misalnya untuk kuliah, tapi yang kita pesan ke orang baju kaos, ya nggak matching gitu. Sementara kita pengen kuliah gitu nggak pakai alma mater gitu kan, kita main kuliah tuh ya pakai baju doang juga gini aja, nggak pakai apa-apa gitu. Nah, itu juga bakal bikin perusahaan menjadi rugi karena itu bakal mungkin ada 2 kali beli atau ya barangnya nggak kepake gitu. Nah, setelah kita mengidentifikasikan apa yang kita butuhkan, lalu kita mencari sumber. Itulah source determination, sumber, mendeterminasikan atau mengidentifikasikan sumber. Di mana sih sumber atau tempat di mana kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan gitu ya. Nah, setelah itu muncul pertanyaan kan, siapa-siapa saja gitu atau perusahaan mana saja sih yang kira-kira yang mau gitu. Nah, kita bukalah tender atau vendor ya kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bidang yang kita butuhkan. Itu adalah tahap ketiga yang namanya supplier selection. Supplier selection ini kita menseleksi vendor yang masuk gitu. Misalnya ada 5 vendor, kemudian kita seleksi. Misalnya vendor ini biasanya terlambat, vendor ini biasanya barangnya cacat, vendor ini biasanya korupsi misalnya, dan lain-lainnya. Nah, hal itu juga untuk membuat perusahaan tidak rugi dan bisa mungkin menjadi kerjasama jangka panjang. Itu mungkin bisa jadi sponsorship ya. Nah, kemudian lanjut ke yang keempat itu purchase order processing, di mana ini adalah suatu dokumen resmi yang dibuat antara pembeli dan penjual yang berisi rangkuman barang yang dibutuhkan. Misalnya itu isinya siapa pemesan, alamat, berapa produk, apa jenis produk gitu, kayak begitulah. Kemudian order monitoring, di mana ini adalah proses kita memonitoring pesanan. Tujuannya adalah untuk menekan kesalahan pesanan gitu. Misalnya ada human error atau misalnya ada sistem error gitu. Nah, kita memonitoring. Misalnya kita kayak mengingatkan yang kita inginkan ini loh, bukan itu. Kemudian adalah yang ke-6 ada goods receipt, persetujuan penerimaan barang. Jadi udah kita wanti-wanti barangnya, kemudian barangnya udah dibuat, udah dikasih ke kita, kemudian kita setuju untuk menerimanya. Itulah goods receipt yang di mana ada pengakuan penerimaan barang. Misalnya jadi saya mengaku atau saya benar menerima barang dari perusahaan ini begitu ya. Kemudian lanjut itu yang ke-7 invoice verification. Invoice adalah surat penagihan yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan di purchase order processing. Jadi keluar surat tagihan barang yang Anda pesan ini harganya ini. Dan terakhir adalah payment processing. Payment itu pembayaran, processing adalah proses. Jadi kita membayar, si pembeli membayar pada si vendor atau supplier. Nah, dibayar dengan sesuai apa yang
sepakati gitu ya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Peace.